Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Intermediate Accounting FRS Edition. Hari ini kita akan membahas tentang chapter 11 bersama dengan saya, Tantina. Kita akan membahas tentang depreciation, impairment, dan depletion. Jadi depreciation terkait dengan penyusutan, kemudian impairment itu adalah penurunan nilai dan depresi. Hal-hal yang perlu kita pelajari sebelum kita belajar tentang chapter 11 ini adalah terkait dengan konsep depresiasi dan metodenya, kemudian terkait dengan identifikasi depresiasi, kemudian terkait dengan masalah akuntansi yang terkait dengan impairment aset atau penurunan nilai. Kemudian kita akan membicarakan tentang prosedur akuntansi terkait dengan depresi, yaitu depresi itu terkait dengan penyusutan yang terjadi pada sumber daya mineral. Kemudian yang kelima, kita akan berbicara tentang bagaimana akuntansi untuk evaluasi. Kemudian yang terakhir terkait dengan bagaimana pelaporan dan analisisnya di dalam laporan keuangan. Hal-hal yang perlu kita pelajari ini sudah ada di tabel ini ya, grafik ini. Jadi ini terkait dengan bagaimana metodenya, kemudian bagaimana hal-hal yang terkait dengan isu depresiasi yang lain, kemudian terkait dengan penurunan nilai, depresi, revaluasi, dan presentasi dan analisisnya. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang depresiasi, yaitu depresiasi terkait dengan metode alokasi biaya. Nah, yang dinamakan dengan depresiasi itu adalah merupakan proses akuntansi yang mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban sistematis dan rasional. Jadi pada periode yang diharapkan memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Dan di sini alokasinya itu untuk aset yang berumur panjang. Terkait dengan hal itu, maka di sini ada 3 hal. Kalau kita berbicara tentang fixed asset, maka yang kita bicarakan adalah depreciation expense, sedangkan kalau intangible asset itu kita akan berbicara tentang amortization expense. Jadi untuk intangible nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Jadi di bab 12 selanjutnya kita akan berbicara untuk intangible. Untuk bab ini kita akan berbicara fixed asset dan mineral resource atau depletion expense. Jadi terkait dengan penyusutan di sumber daya mineral. Kemudian faktor-faktor yang terlibat dalam penyusutan ada 3 pertanyaan dasar. Jadi yang pertama, basis apa yang didepresiasi atau apa yang digunakan. Kemudian yang kedua itu adalah masa manfaat dari aset tersebut. Kemudian metode apa yang digunakan, metode terbaik apa yang digunakan terkait dengan depresiasi tersebut. Dasar dari pengukuran untuk mengestimasi umur dari suatu aset itu adalah ini. Jadi ada biaya awalnya terkait biaya perolehan asli ya, biaya awal dikurangi dengan nilai residual itu adalah merupakan dasar dari depresiasi. Kemudian terkait dengan estimasi dari umur aset itu seringkali itu berbeda dengan umur fisik. Jadi perusahaan itu menghentikan aset itu ada 2 alasan. Yang pertama itu karena physical factor atau faktor fisik. Jadi karena alat itu sudah tua, jadi masanya sudah habis. Kemudian yang kedua itu adalah faktor ekonomi atau ketidakmampuan terkait dengan ketidakmampuan atau supersesi atau keusangan. Kemudian terkait dengan metode penyusutan, di sini metode penyusutan yang bisa digunakan dalam menyusutkan suatu aktiva khususnya terkait dengan aset tetap. Di sini ada metode yang pertama adalah metode aktivitas atau metode activity method.
Jadi ini berdasarkan unit penggunaan atau produksi. Kemudian ada straight line method atau metode garis lurus. Kemudian metode pembebanan menurun atau diminishing accelerated charge method. Di sini terbagi menjadi dua ya. Ada sum of the year digit dan declining balance method atau saldo menurun atau jumlah angka tahun. Kita bahas yang pertama terkait dengan activity method. Jadi kalau kita berbicara dengan activity method berarti terkait dengan aktivitas suatu aktiva. Jadi ini contohnya ada data, jadi Stanley Coal, jadi perusahaan batu bara. Di sini ada cost of crane, jadi ada crane yang biaya orisinilnya ya, biaya awalnya adalah sebesar 500.000. Kemudian estimasi dari umur manfaatnya adalah 5 tahun. Kemudian ada nilai sisanya sebesar 50, kemudian ada nilai produksi atau nilai dari estimasi umur produktifnya ya, yaitu 30.000. Nah, untuk kalau kita menggunakan activity method untuk depreciation charge-nya adalah cost minus residual value dikalikan dengan hoard this year dibagi dengan total estimate hoard. Jadi kita masukkan jadi untuk activity method sebesar untuk depreciation charge-nya adalah 60.000. Kemudian metode yang kedua itu adalah straight line method atau metode garis lurus. Ini yang sering dipakai oleh banyak perusahaan. Jadi di sini masih di soal yang sama. Kalau kita menggunakan metode garis lurus, maka rumusnya adalah cost minus residual value, nilai sisa dibagi dengan estimasi umur aktiva. Jadi kalau di sini untuk menggunakan straight line method adalah sebesar $90.000. Kemudian terkait dengan diminishing charge method. Jadi terkait dengan pembebanan menurun tadi terbagi menjadi dua. Untuk metode yang pertama, sum of the year digit atau jumlah angka tahun. Terkait dengan hal itu, maka di sini untuk jumlah digit tahun ya, setiap pecahan itu dijumlahkan. Jadi jumlah tahun tersebut, misalnya 5 tahun, berarti 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Dan jumlah denominatornya adalah sebesar 500. Di sini adalah merupakan pembilang. Jadi pembilangnya itu apa? Jumlah tahun perkiraan sisa hidup pada awal tahun. Jadi di sini untuk alternatif sum of the year-nya itu bisa menggunakan rumus kalau misalnya tidak ini berarti 5 dalam kurung 5 plus 1 dibagi 2 yaitu 15, sama caranya. Kemudian terkait dengan hal itu maka untuk sum of the years kita bisa menghitung depreciation expense selama 5 tahun. Jadi di sini contohnya di tahun pertama maka 5/15 dan seterusnya sampai tahun kelima yaitu 1/15. Maka total depreciation expense-nya adalah 450. Kemudian metode yang kedua itu adalah declining balance method atau metode saldo menurun. Nah, ini masih di soal yang sama. Jadi untuk terkait dengan metode ini, di sini menggunakan tingkat depresiasi yang merupakan kelipatan dari metode garis lurus. Kemudian tidak mengurangi nilai sisa dalam menghitung dasar depresiasinya. Nah, untuk perhitungan seperti ini, jadi dasarnya adalah kalau menggunakan metode garis lurus tadi dikatakan bahwa tingkat depresiasinya itu merupakan kelipatan dari metode garis lurus. Misalnya diketahui metode kelipatannya adalah 20%, maka 20% dikalikan 2, maka di sini adalah 40%. Sehingga kita bisa menghitung jumlah biaya depresiasi tinggal dikalikan dengan rate on declining balance. Jadi untuk totalnya, jadi untuk depresiasi masing-masing tahun kita bisa menghitungnya dengan perbandingan dasar. Maka di sini untuk saldo dari akumulasi depresiasi itu adalah sebesar ini.
setelah dikurangi dengan depresiasi expense. Di sini, jadi kita bisa menghitung jumlah nilai bukunya. Setelah kita tahu dari jumlah akumulasi depresiasinya. Kemudian untuk metode ini, jadi untuk komponen depresiasinya terkait dengan hal ini ya. Untuk FRS, jadi di sini FRS itu mensyaratkan bahwa pada bagian properti, plant maupun equipment itu yang signifikan terhadap total biaya aset itu harus disusutkan terpisah. Jadi terkait dengan other depreciation expense ya. Ini contohnya misalnya. Di sini contohnya adalah Eurasia Airlines. Jadi di sini membeli pesawat seharga 100 juta pound sterling ya di tanggal 1 Januari 2020 dan pesawatnya di sini memiliki umur ekonomis masa manfaatnya adalah 20 tahun dan nilai sisanya 0. Kemudian euro di sini menggunakan metode garis lurus untuk depresiasinya dan mengidentifikasikan komponennya sebagai berikut. Jadi untuk ada mesin-mesinnya airframe, kemudian engine komponen, other komponen. Masing-masing memiliki masa manfaat yang berbeda. Dari komponen tersebut, kalau di sini dikatakan bahwa menggunakan metode garis lurus dan tidak ada nilai sisa, berarti kita tinggal membagi dengan masa manfaatnya. Jadi jumlah komponen depresiasinya adalah sebesar 8,6. Jurnalnya untuk mengentri depresiasinya adalah depreciation expense, beban depresiasi pada accumulated depreciation of equipment. Kemudian terkait dengan masih terkait dengan bagaimana perlakuannya di dalam laporan keuangan khususnya di Statement of Financial Position di akhir tahun 2020, maka di sini posisinya adalah di non-current asset. Jadi non-current asset yaitu pesawat kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Jumlahnya ini. Kemudian terkait dengan depresiasi dan metode dan periode parsial. Nah, bagaimana seharusnya perusahaan menghitung depresiasi untuk periode yang parsial? Nah, ini biasanya kalau parsial itu berada di tengah-tengah, jadi perhitungannya itu biasanya lebih maju. Kita lihat, jadi yang pertama itu perusahaan itu menentukan penyusutannya dikategorikan dalam 1 tahun penuh. Nah, kemudian setelah itu diprorata beban penyusutannya di antara dua periode yang terlihat tadi. Jadi proses ini itu harus berlanjut sampai masa manfaat aset tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya di sini Maserati ya. Maserati di sini membeli mesin baru untuk proses perakitannya pada tanggal 1 Agustus 2019. Nah, harga mesinnya adalah sebesar 150. Perusahaan itu memperkirakan bahwa mesin tersebut itu akan memiliki nilai sisa sebesar 24 pada akhir masa pakainya. Umurnya itu diperkirakan 5 tahun. Jam kerjanya adalah 21.000 jam. Dan akhir tahun 31 Desember. Nah, hitunglah dengan menggunakan 4 metode. Straight line depreciation, activity method, sum of the year, double declining balance. Untuk yang pertama, straight line method, metode garis lurus. Kalau metode garis lurus dengan periodenya parsial, maka sama caranya kita bagi dengan umur manfaat atau estimasinya. Jadi 126 itu dari harga mesinnya dikurangi dengan nilai sisanya 24 ya. Jadi dasar depresiasinya adalah sebesar 126.000 dibagi dengan 5 tahun masa manfaatnya. Nah, hasilnya adalah 25.200. Nah, ini untuk partial year-nya. Partial year-nya itu dimulai dari 1 Agustus sampai 31 Desember dikatakan menurut soalnya.
Jadi 1 Agustus sampai 31 Desember adalah 5 bulan. Nah, 5 bulan di sini penentuannya adalah biaya penyusutannya adalah untuk setahun penuh, makanya dibagi dengan 12. Maka hasilnya adalah 10.500 dan akumulasi depresiasinya adalah 10.500. Untuk tahun 2019, jadi pertengahan itu ya, dengan masa manfaat 5 tahun, maka dia akan berakhir karena dia parsial, maka berakhirnya 2024 sampai akhir periode manfaatnya. Untuk pencatatannya, maka depreciation expense pada akumulasi depreciation sebesar 10.500. Dan untuk periode-periode yang selanjutnya, kita tinggal kalikan saja. Jadi sampai dia umur manfaatnya berakhir. Nah, yang membedakan itu adalah yang di tahun ke 2024, di tahun yang dia masa manfaatnya habis. Untuk perhitungannya, karena dia berakhirnya 1 Agustus sampai 31 Desember, maka perhitungannya setelahnya ya, itu adalah setelah Agustus, maka dia perhitungannya Juli ya, Juli. Jadi di sini 31 Desember berakhir, karena 31 Desember berakhir karena masa manfaatnya masih berlanjut ya kan, maka dia sampai bulan Agustus ya kan. Maka perhitungannya 1 Januari sampai 1 Juli, yaitu 7 bulan dibagi dengan 12. Maka untuk current year expense-nya adalah 14.700. Dan akumulasi depresiasinya adalah 126. Oke. Kemudian untuk activity method di sini berdasarkan dengan jam kerja ya. Jadi di sini untuk jam kerja mesin, di sini jam kerja mesin, untuk jam yang digunakan di sini diperkirakan adalah sebesar 800 jam ya. 800 jam dikalikan 6. Jadi per tahunnya 800 ya kan. Jadi hasilnya adalah 4.800. Jadi dari untuk per jamnya itu adalah dari 126 dibagi 21 jam adalah 6 jam, dengan asumsi jam mesin yang digunakan di tahun 2019 adalah sebesar 800, sehingga untuk hasilnya untuk jurnalnya adalah depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar 4.800. Kemudian yang berikutnya terkait dengan, ini sudah ya, yang berikutnya terkait dengan sum of the year digit method atau jumlah angka tahun. Nah, untuk jumlah angka tahun, dasar penyusutannya itu sama seperti garis lurus ya. Jadi sebesar 126, berasal dari pembagian tadi, setelah dikurangi ya. Jadi untuk sum of the year, untuk periode 5 tahun itu adalah 15 di tahun ke-5 ya kan, di tahun ke-5. Nah, karena di sini parsial, jadi nanti ada penentuan yang berbeda. Nah, ini maka hasilnya 42.000 dikali 5 per 12, hasilnya adalah 17.500, kemudian akumulasi depresiasinya 17.500. Nah, ini di tahun kedua 2020, nah sebelumnya dicatatnya adalah depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar 17.500. Di tahun keduanya, nah karena dia parsial, seperti yang saya katakan tadi, maka 5 per 12, jadi 5 per 12 untuk tahun 2020 ya. Di sini maka pengalinya untuk tahun 2020 itu adalah 5 dikurangi dengan 0,411667. Hasilnya adalah 4,58 per 15. Nah, ini hasilnya 38.500. Kemudian akumulasi depresiasinya itu adalah jumlahnya 56.000. Ini juga sama, 4,58 dikurangi dengan 0,4 sekian dan seterusnya. Sampai dia tahun masanya habis. Masanya habis di tahun ke
ini yang terakhir 2024, maka di sini adalah 4.900, 0,58 per 15, jadi tetap 126. Kemudian untuk double declining balance method atau saldo menurun. Untuk metode saldo menurun ini, jadi di sini dasar depresiasinya adalah harga mesinnya dikalikan dengan rate per year-nya. Rate per year-nya di sini 40% ya. Jadi 60 dikalikan dengan partial year-nya 5/12 adalah sebesar 25. Dan pencatatannya adalah depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar 25. Terus untuk tahun yang berikutnya itu juga sama. Yang tahun 2023 ini yang beda. Nah ini. Jadi ada plangnya 3.000. Harusnya tahun 2024 ini, cuma nggak dihitung. Jadi plang 2000. Jadi di sini adalah 126 sama. Jadi terakhir di tahun 2023 karena sudah mencapai angka 126 dasar penyusutannya. Kemudian terkait dengan penyusutan dan penggantian dari property, plant, dan equipment ya. Nah, apakah depresiasi menyediakan penggantian aset? Tidak melibatkan arus kas keluar saat ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dana untuk penggantian aset itu berasal dari pendapatan. Jadi yang dihasilkan melalui penggunaan aset. Terkait dengan revisi. Nah, di sini revisi tarif depresiasi itu bagaimana jika perusahaan itu melakukan revisi terhadap tarif depresiasi. Jadi yang pertama itu diperhitungkan dalam periode saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian tidak ditangani secara retrospektif. Jadi pendekatannya tidak ditangani secara retrospektif. Jadi tidak berdasarkan pendekatan masa yang akan datang, berarti yang sekarang. Kemudian tidak dianggap kesalahan atau item luar biasa, ordinary item. Kemudian contohnya, di sini akar dia, jadi membeli peralatan seharga 510, yang mana memiliki masa manfaat 10 tahun, dengan nilai sisanya 10.000. Nilai sisa 10.000 pada akhir waktu tersebut. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun. Dengan metode garis lurus pada tahun ke-8 yang ditentukan bahwa total umurnya itu harus 15 tahun dengan nilai sisa 5.000 pada akhir tahun tersebut. Nah, yang ditanyakan apa jurnal untuk mengkoreksi depresiasi tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada? Jawabannya adalah tidak ada jurnal yang disarankan untuk mengoreksi tahun-tahun sebelumnya. Tetapi hitung beban penyusutan untuk tahun 2019. Seperti apa penyusutannya? Jadi yang pertama, untuk penentu untuk revisi dari tarif depresiasi, jadi yang kita masukkan, kita hitung adalah untuk biaya peralatan itu sendiri, yaitu 510 itu dikurangi dengan nilai sisanya, karena dia menggunakan garis lurus ya kan, sebesar 500. Kemudian ada masa manfaatnya itu 10 tahun. Masa manfaat 10 tahun, sehingga untuk dasar depresiasinya adalah 50 tahun. Ini adalah untuk 7 tahun pertama. 7 tahun pertama. 7 tahun pertama tarifnya sama, itu maka di sini adalah 350 untuk 7 tahun sebelum 15 tahunnya, yaitu 350. Nah, sehingga untuk balance sheet-nya untuk 31 Desember 2018 untuk equipment ya 510 kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 350, maka untuk nilai bukunya adalah sebesar 160. Nah, untuk perhitungan depresiasi di tahun 2019 seperti apa setelah
7 tahun berjalan, maka ada perubahan tarif. Nah, untuk net book value-nya kita masukkan 160, kemudian nilai estimasi nilai sisa yang baru itu adalah 5.000. Kemudian sehingga dasar penyusutannya menjadi 155.000. Sisa umur manfaat 8 tahun ya kan, sehingga pembaginya 8 tahun, sehingga untuk depresiasinya adalah 19.375. Sehingga pencatatannya adalah depreciation expense pada akumulasi depreciation sebesar 19.375. Kemudian terkait dengan penurunan nilai. Nah, penurunan nilai di sini aset berwujud itu berumur panjang, itu mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset baik melalui penggunaannya maupun penjualannya. Kemudian setiap tahun itu perusahaan meninjau aset untuk melihat indikator penurunan nilai seperti penurunan kemampuan untuk menghasilkan kas dari aset tersebut melalui apa? Melalui penggunaan atau penjualan. Nah, ini adalah contoh untuk bagaimana indikator untuk melihat apakah terjadi penurunan nilai ataukah tidak. Jadi kita bandingkan antara jumlah tercatat dibandingkan dengan jumlah yang terpulihkan. Jumlah terpulihkan itu melihat dari apa? Dari nilai wajarnya. Nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjualnya. Kemudian dibandingkan juga dengan value in use atau nilai pakainya. Kita bandingkan nilainya lebih besar mana? Kita lihat kalau nilainya lebih besar dari fair value less cost to sell, maka dia akan terjadi impairment test. Sedangkan value in use-nya lebih besar, maka tidak terjadi. Ini contohnya. Jadi contohnya di sini misalnya keras ya. Jadi keras. Jadi melakukan tes penurunan nilai untuk peralatannya. Jadi nilai tercatatnya adalah sebesar 200.000. Kemudian nilai wajarnya itu adalah 180 dan nilai pakainya adalah 205. Maka kalau perbandingannya seperti ini, maka tidak terjadi impairment. No impairment karena value in use-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar. Kemudian terkait kondisi yang berikutnya, jika di sini asumsinya nilai carrying-nya itu value in use-nya 175, jadi lebih kecil dibandingkan dengan nilai wajar, maka perbandingannya adalah dengan nilai wajar, maka perlu terjadi ada penurunan nilai. Jadi penurunan nilai rugi di sini sebesar 20.000. Kemudian untuk mencatat penurunan nilainya seperti apa sebesar 20.000 jurnalnya. Maka pencatatannya adalah loss on impairment pada accumulated depreciation atau rugi penurunan nilai pada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 20.000. Kemudian kasus yang pertama di sini. Pada tanggal 31 Desember di sini ya, Hanoi memiliki peralatan dan biaya sebesar 26 juta. Akumulasi penyusutan adalah sebesar 12 juta. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun dengan nilai residu 2 juta. Hal-hal atau informasi yang terkait dengan peralatan ini adalah yang pertama, nilai tercatat peralatan per 31 Desember adalah sebesar 14 juta. Kemudian depresiasi garis lurus itu adalah depresiasi Hanoi-nya adalah sebesar 6 juta dengan masa estimasinya 4 tahun tadi di tahun 2020. Kemudian di sini Hanoi menetapkan bahwa nilai yang dapat diperoleh kembali untuk aset ini adalah 11 juta atau nilai wajarnya adalah 11 juta. Sisa manfaat per 31 Desember adalah 2 tahun. Oke. Kita lihat dengan tes impairment, maka untuk kasus Hanoi ini terjadi impairment loss. Jadi dari jumlah carrying amount-nya adalah 14 juta dibandingkan dengan recoverable-nya adalah 11 juta. Yaitu terjadi selisih rugi sebesar 3 juta. Pencatatannya berarti loss impairment pada accumulated depreciation sebesar 3 juta.
Kemudian terkait dengan jadi Hanoi di sini ada menentukan total manfaat peralatan, jadi tidak berubah, tapi masa manfaatnya masih 2 tahun. Namun perkiraan nilai sisa peralatan yang sekarang itu adalah 0. Jadi Hanoi itu terus menggunakan metode garis lurus. Nah, pencatatannya seperti apa? Jadi untuk kasus ini maka depreciation expense pada akumulasi depresiasinya adalah sebesar 5.500.000. Dari mana? Dari 11 juta, jadi carrying value yang terbaru itu adalah 11 juta, dibagi dengan jumlah masa manfaatnya adalah 2 tahun. Kemudian kasus yang kedua. Kasus yang kedua di sini terkait dengan Firma ya, akhir tahun 2019 di sini menguji mesin untuk penurunan nilai. Jadi mesin tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 200.000. Jadi ini memiliki sisa manfaatnya 5 tahun. Kemudian karena ada sedikit informasi terkait dengan pasar dan dasar jumlah terpulihkan berdasarkan nilai wajar, maka di sini Firma menentukan jumlah terpulihkan mesin itu harus didasarkan pada nilai pakainya. Firma menentukan tarif diskonnya sebesar 8%. Dan analisis arus kas masa depan itu menjadi 40.000 per tahunnya setiap tahun selama 5 tahun dan akan menerima nilai sisa sebesar 10.000 pada akhir tahun. Diasumsikan bahwa semua arus kas terjadi pada akhir tahun. Nah, kita hitung berdasarkan present value-nya. Jadi untuk pembayarannya, jadi di sini 40.000 dikalikan dengan 8% selama 4 tahun ya. Kemudian present value residualnya 10.000 dikalikan dengan nilainya untuk PV untuk residual value di tabel 61 0,68. Jadi nilai value in use, nilai pakainya untuk mesin adalah 166.514. Nah, bagaimana penentuan untuk pengujian penurunan nilai? Jadi jumlah tercatatnya adalah 200.000 dan ini tidak diketahui untuk fair value-nya, kemudian value end use-nya adalah 166. Jadi terjadi impairment of loss besar 334686. Untuk jurnalnya berarti loss of impairment pada akumulasi depreciation sebesar 33 tadi. Kemudian terkait dengan pembalikan sekarang. Pembalikan kerugian penurunan nilai. Jadi di sini contohnya Tan Group itu membeli peralatan pada tanggal 1 Januari 2019. Seharga berapa? 300.000. Masa manfaat 3 tahun dan tidak ada nilai sisa. Nah, masing-masing untuk 3 tahun maka untuk carrying amount-nya, untuk depreciation expense-nya itu sama 100.000. Untuk carrying amount-nya adalah masing-masing untuk tahun pertama itu 200.000, tahun kedua 100 sampai dia habis 0. Jadi tidak ada nilai sisa. Jadi untuk pengakuan impairment loss-nya sebesar 20.000 ya, sebesar 20.000, jadi loss on impairment pada accumulated depreciation. Kemudian untuk slide ini, jadi di sini adalah beban penyusutan dan nilai tercatat terkait dengan penurunan nilai. Jadi Tan menetapkan bahwa jumlah akhir tahun 2020 menetapkan bahwa jumlah peralatan yang dipulihkan adalah 96. Jadi membalikkan nilai pemulihannya tadi. Maka accumulated depreciation pada recovery impairment selisihnya tadi ya. Kemudian terkait dengan unit penghasil kas. Di sini, jadi ketika tidak mungkin untuk menilai penurunan nilai aset tunggal, karena aset tunggal itu biasanya menghasilkan arus kas hanya pada kombinasi arus aset lain. Jadi perusahaan itu mengidentifikasi kelompok aset terkecil yang diidentifikasi menghasilkan arus kas. Jadi terlepas dari arus kas aset lain. Itu yang dimaksud dengan aset itu. Kemudian penurunan nilai aset yang akan dilepas. Terkait dengan hal itu jadi ada kaitannya dengan nilai realisasi yang lebih rendah daripada biaya perolehan atau nilai bersihnya.
Kemudian terkait dengan tidak ada penyusutan atau amortisasi yang diambil dari aset yang dimiliki untuk dilepaskan. Kemudian dapat mencatat atau menurunkan aset yang dimiliki untuk pelepasan di masa yang akan datang. Oke, ini adalah contoh untuk bagaimana kita perlu melakukan impairment terhadap aset atau dilepas. Jadi kalau di buku Anda itu ada di halaman 714. Jadi untuk uji penurunan nilai. Jadi aset tersebut dimiliki atau dilepas. Jadi kalau dimiliki berarti dia ada rugi penurunan nilai karena ada selisih antara jumlah nilai wajar dengan nilai pakainya. Kemudian untuk aset yang dimiliki atau dijual atau dilepas, maka dia kaitannya dengan nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjualnya. Dan di sini tidak ada penyusutan yang dilakukan untuk aset yang dilepas. Kemudian yang terakhir terkait dengan depresiasi, sebelum kita ke revaluasi. Terkait dengan depresi, jadi depresi itu terkait dengan aset sumber daya alam. Jadi ada biological asset, jadi timberland, di sini ada hutan juga. Kemudian misalnya sapi, ya kan. Kemudian sumber daya mineral di sini bisa berupa minyak, gas, maupun mineral. Jadi ada penghapusan total, kemudian penggantian aset. Kemudian terkait dengan perhitungan dasar depresi itu melibatkan apa saja? Ada biaya praeksplorasi, kemudian ada eksplorasi dan evaluasi, dan biaya pengembangan. Untuk penghapusan biaya sumber daya, di sini biasanya perusahaan itu menghitung depresi dengan menggunakan unit produksinya. Jadi menggunakan activity approach. Nah, depresi ini fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode tersebut. Jadi ini adalah contohnya untuk perhitungannya untuk menghitung depresi cost per unitnya. Jadi total cost dikurang residual value dibagi dengan total estimate unit available. Maka untuk depresinya unit ekstrak dikalikan dengan cost per unitnya. Ini contohnya. Jadi contohnya untuk depresi, contohnya di sini Maklet di sini memperoleh hak untuk menggunakan 1000 hektar tanah untuk menambang perak. Biaya sewanya 50, biaya eksplorasi, properti, kemudian ada biaya pengembangan masing-masing, totalnya nanti 1 juta. Maka 1 juta dibagi dengan 100.000. 100.000 adalah total yang dihasilkan 100.000 ons emas ya. Harusnya perak ya ini karena tambangnya perak. Untuk pencatatannya seperti apa? Jadi di sini contohnya misalnya Maklet mengekstrak 25 ons pada tahun pertama, maka penyusutannya seperti apa? Untuk 250 pertama ya 250 ons dikalikan 10. Maka di sini inventory pada akumulasi depletion sebesar 250. Ini adalah penyajiannya pada financial position sama. Dia posisinya di aset ya. Kemudian untuk terkait dengan memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan. Jadi sama seperti akuntansi perubahan estimasi, kemudian merevisi tingkat depresi, kemudian sisa biaya dengan perkiraan baru. Nah, kemudian untuk contohnya di sini ada likuidasi, dividen likuidasi. Jadi di sini contohnya dividen yang lebih besar dari jumlah akumulasi laba bersih. Jadi di sini misalnya Kalahan Mining itu memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000. Kemudian akumulasi depresinya 2.100.000, kemudian share premium, premi sahamnya adalah sekian. Kemudian pembagian dividen 3 lembar yaitu 1 juta. Dan mencatat dividen tunai sebesar 3 juta. Nah, bagaimana pencatatannya? Jadi langsung pada laba ditahan, kemudian share premium atau premi sahamnya di agio maupun disagio ya, berarti ini agio ya. Ini pada kas sebesar 3 juta.
Kemudian terkait dengan penyajiannya untuk depresi, di sini terkait dengan kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi itu termasuk pengakuannya. Kemudian jumlah besaran aset, kewajiban, pendapatan, dan beban itu serta arus kas koperasi itu timbul dari kegiatan eksplorasi tadi, baik eksplorasi maupun evaluasi. Kemudian